وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Kemudian permasalahan yang terkait dengan ini, ilahnya. Kalau antum nanti bertanya, kenapa kok zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya? Ini yang nampak, yang zahir, Allah Ta'ala a'lam. Ilah dipasangkannya dua salat ini adalah waktu siang dan waktu malam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah salat semenjak matahari itu tergelincir. Ini waktu siang, yang disebut dengan salatun nahar. Salatun nahar ada dua, zuhur sama asar. Maka yang siang dikumpulkan sama yang siang, gitu loh. Ila ghasaqil lail, sampai pada pertengahan malam. Waktu yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini adalah waktu malam. Yang waktu malam ada dua salat, maghrib sama isya. Maka yang salat yang dilakukan di malam hari, malam sama malam dipasangkannya. Lah subuh itu bukan malam, bukan siang. Makanya nggak bisa dipasangkan. Dia waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu sahur. Sahur itu sahar. Sahar itu apa? Samar-samar. Dia bukan malam dan juga bukan siang. Makanya waktu subuh di dalam ayat ini disendirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Qur'anal fajr. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa Qur'anal fajar, dia waktunya waktu fajar, subuh sendirian dia waktunya. Ini Allah Ta'ala a'lam, ini fikih yang kita ambil dari ayat ini di kalam Allah Subhanahu wa taala di surah apa ini? Al-Isra ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, ini tadi ilahnya kok dipasangkan zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya ini. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian penggalan hadis idza kana ala dhahri sayrin, ketika Nabi sudah berada di atas punggung perjalanan. Zahar itu punggung, sair itu yang berjalan. Apa yang berjalan? Kendaraannya apa? Unta. Artinya di sini Abdullah ibnu Abbas di sini menukilkan Rasulullah itu menjamak salatnya kalau perjalanan itu sudah dimulai. Gitu. Mafhumnya kalau perjalanan belum dimulai, Rasulullah belum menjamak. Ini di hadis Abdullah ibnu Abbas. Nah, nanti permasalahan yang demikian tadi janji saya akan membawakan riwayat yang lain kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanannya itu sebelum zuhur. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur. Tetapi ketika Rasulullah nanti memulai perjalanannya itu setelah zuhur, Rasulullah mengakhirkan salat zuhur nanti sampai kepada salat asar. Yang mana zahirnya di sini ada kebolehan, yang zahirnya di sini ada kebolehan untuk melakukan jamak itu sebelum dilakukannya perjalanan. Yang mana fikih yang kita ambil dari perjalanan ini, apakah perjalanannya atau masyaqqahnya. Masyaqqah itu kesulitan dari perjalanan tersebut. Kalau yang diambil menjadi yang diambil menjadi patokan patokan berlaku tidaknya safar ini adalah saya ulangi ya. Kalau patokan boleh tidaknya melakukan jamak salat ini adalah safarnya, maka safar itulah yang menjadi sebab.
entah safar itu sulit atau tidak sulit. Kalau yang menjadikan patokan bolehnya menjamak, berlakunya rukhsah ini adalah kesulitan yang didapati ketika safar, maka begitu masyaqqah atau kesulitan itu didapati, rukhsah ini sudah berlaku. Orang yang hendak memulai perjalanan itu kira-kira masyaqqah perjalanannya sudah dirasakan sebelum itukah, atau ketika sudah mulai perjalanan baru dia mendapatkan masyaqqah kesulitannya. Nah, di uruf masyarakat kita hari ini sebelum melakukan perjalanan dia sudah ada masyaqqahnya, sudah menghadapi kesulitannya. Dalam artian gimana sudah menghadapi kesulitannya itu? Nanti ini gimana? Nanti ini gimana? Nanti ini gimana? Kekhawatiran sudah mulai merasuk di dalam hati. Ini ketinggalan nggak? Nanti ini apalagi yang ketinggalannya? Itu bagian dari masyaqqah. Nah, ketika itu sudah ada, Allah Ta'ala a'lam, di sini sudah mulai berlaku rukhsah untuk melakukan jamak. Allah Ta'ala a'lam, mungkin itu yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan ini satu-satunya hadis di dalam bab menjamak salat. Nanti perkara-perkara lain, permasalahan-permasalahan lain, apakah ada keadaan selain safar yang membolehkan seseorang untuk menjamak salatnya? Ada. Nanti akan kita baca hadisnya, yaitu ketika turun hujan. Nanti ketika turun hujan, apakah harus deras ataukah rintik-rintik saja sudah boleh? Insya Allah akan kita bahas, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang sempat kita bahas. Sampai di sini sisa waktu berapa? Kalau ada yang saya belum ngomong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tentang safar ini anak tanyakan, yang mudah-mudahan nggak aneh kalau saja dan bisa terjawab, dan itu anak tanyakan gitu. Masalah seseorang nih profesinya dokter. Ketika sholat zuhur, dia ada pasien yang harus dioperasi, yang dia spesial dokter. Diperkirakan waktu asar itu belum rampung. Nah, sehingga si dokter ini menjamaklah sholat asar di hari kedua. Karena kalau dibiarin nanti pada saat ini pas asar belum selesai, mati orang. Jadi jamak takdim dia ya. Oke, artinya dokter ini kan was-was kadang-kadang belum selesai sekian jam kan, karena para orang ini begitu asar belum selesai. Tidak mungkin ditinggal dulu kan, bro, tak tinggal dulu nggak mungkin kan. Muncrat darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ya. Yep. Apakah boleh dijamak? Gitu? Karena profesi. Ini bukan safar, satu. Nah, ketika dia bukan safar, tadi kita sudah menyampaikan fikihnya di sini, apakah safarnya atau masyaqqahnya? Kan gitu tadi. Saya tadi lebih cenderung kepada masyaqqahnya. Masyaqqah itu kesulitannya. Nah, kita di sini ketika dalam profesi yang dokter seperti ini, kita mendapati ada masyaqqah, ada kesulitan yang hampir serupa dengan kesulitan safar, bahkan lebih parah. Kalau kesulitan safar, resikonya nggak mati. Sementara ini resikonya mati. Maka ketika dikiaskan hal ini dengan safar, Allah Ta'ala a'lam, bagi saya itu boleh. Jadi bagi saya yang demikian ini salah satu sebab yang membolehkan Pak dokter tersebut untuk menjamak sholat. Ini satu permasalahannya. Permasalahan kedua, ternyata operasinya lancar, sebelum asar udah selesai. Tapi dia udah asar duluan nih. Apakah harus mengulangi asarnya lagi atau tidak? Yang jika tadi sudah dijamak, asalnya dia sudah gugur. Kewajiban asarnya sudah gugur. Ketika dia tidak mengulang, maka tidak mengapa bagi dia. Dan sudah sah, kewajiban asarnya sudah dia gugurkan. Karena ijtihadnya di awal tadi, perkiraannya ini operasi akan bakal panjang. Tetapi dalam perjalanan Allah berikan kemudahan. Jadi tidak perlu untuk mengulang.
Tapi bagi yang bersangkutan, kalau dia mau mengulang, lebih bagus. Karena sholat wajib itu boleh diulang, yang mana sholat keduanya itu nilainya nanti menjadi sholat sunnah. Gitu loh. Tetap 4 rakaat dan tetap niatnya asar. Kenapa demikian? Praktek yang seperti ini kita dapati di masa Nabi ketika Mu'adz bin Jabal mengulang sholat isya'nya itu 2 kali. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu bersama dengan Rasulullah sholat isya' bermakmum. Selesai dari sholat bersama Rasulullah, Mu'adz bin Jabal pulang mengimami qabilahnya, sholat isya'nya lagi. Nah, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i melihat praktek yang demikian. Ketika Mu'adz bin Jabal itu mengulang sholat isya'nya 2 kali, mazhab Syafi'i juga mengambil kesimpulan lain dari praktek ini, bahwasanya perbedaan niat antara imam dengan makmum itu tidak mengapa, boleh. Gitu loh. Yang demikian tidak mengapa, boleh. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal ketika melakukan sholat isya yang kedua, itu kan nilainya nafilah, nilainya tambahan, dia sholat sunnah. Kewajiban sholat isya'nya sudah gugur ketika beliau bermakmum dengan Rasulullah. Artinya ketika beliau bermakmum dengan Rasulullah, ini nilai sholatnya nilai sholat wajib. Ketika mengimami kaumnya, qabilahnya, Mu'adz bin Jabal sholat isya'nya sudah nilai sholat sunnah. Qabilahnya belum sholat isya, qabilahnya sholat wajib. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal itu sholat sunnah, makmumnya dia sholat wajib. Nah, perkara yang demikian kalau kita tarik kepada kepada kebiasaan masyarakat kita, misalnya yang sholatnya itu di luar, sudah selesai sholat berjamaah, kan sering ada yang datang terlambat karena suatu urusan, dia sholat sendiri gitu kan. Ketika sholat sendiri nanti ada yang datang di belakang bermakmum. Yang demikian ini perkara yang bagus, karena kenapa? Tamak terhadap fadilah berjamaah gitu loh. Jadi enggak sendiri-sendiri. Tapi terkadang ada permasalahan ketika seseorang ini sholatnya habis zuhur itu ternyata sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Dikira orang yang baru datang dia masih zuhur. Ikutlah di belakang, tepuk punggung, tek. Habis tepuk punggung, kasihan. Untuk memberikan isyarat, saya nggak sholat wajib, jadi jangan bermakmum sama saya. Yang demikian tidak perlu begini-begini gitu loh. Artinya biarkan saja yang di belakang itu nanti berniat sholat zuhur, sementara antum itu sholatnya sholat sunnah ba'diyah zuhur, silahkan lanjutkan sholat antum. Begitu antum sudah selesai 2 rakaat, yang belakang karena sholat zuhur silahkan dia lanjutkan. Kenapa? Perbedaan niat antara imam dengan makmum itu tidak menjadi masalah. Yang imam nanti sholatnya sunnah dan yang makmum dia sholatnya wajib, ini silahkan. Asal sholatnya itu satu jenis. Kalau sholatnya beda jenis, ini yang tidak bisa. Sholat gerhana sama sholat zuhur. Di sholat gerhana dia 1 rakaatnya ada 2 kali ruku. Nah, ini nggak bisa dia, karena dia beda jenis. Nah, masih ada waktu ya, saya tambahkan landasan dalil lagi 1 di dalam Mustadrak Imam Al-Hakim. Ini hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada 2 orang ketika dalam safar, ketika masuk waktu tidak mendapati air, maka keduanya itu bertayamum. Setelah keduanya itu bertayamum dan melaksanakan sholat, gitu kan, selesai sholat mereka melanjutkan perjalanan dan masih di waktu itu mereka mendapatkan air. Ketika mereka mendapatkan air, maka berijtihadlah, oh kalau begitu, kalau sudah dapat air, saya berwudu, saya ulangi sholat, gitu loh. Yang satu, loh saya kan sudah sholat tadi, udah gugur, kewajiban sudah gugur, jadi tidak mengulangi lagi. Begitu sudah selesai, datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan apa?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman lam yu'idis shalah. Rasulullah mengatakan bagi yang tidak mengulang salatnya, asabtas sunnah, kamu yang sesuai sunnahnya. Wa qala lil ladzi yu'id, kemudian Rasulullah mengatakan kepada yang mengulang salatnya tadi, apa Rasulullah mengatakan akhta'tas sunnah, kamu salah sunnah? Enggak. Rasulullah enggak nyebut gitu, tetapi Rasulullah mengatakan laka ajr marratain, kamu dapat pahala 2 kali. Maka tadi dalam perkara dokter yang demikian, kalau dia sudah menjamak salat asarnya gitu kan, dia enggak mau mengulang, asab sunnah, benar ini sunnahnya begini. Kenapa? Karena sudah melaksanakan kewajiban, dia gugur. Tetapi ketika nanti sudah masuk waktu asar, mau dia mengulang lagi, lahu ajr marratain, dia dapat pahala dua kali yang seperti itu. Maka yang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kita ambil fikihnya itu nanti dalam perkara-perkara yang lain-lain. Tadi dalam perkara tayamum, yang ini nanti dalam perkara jamak juga demikian jawaban kita. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan pada satu lagi. Kaidahnya itu kita masukkan yang tidak boleh melakukan menjamakan sholat Jumat dengan asar dengan kondisi yang dikiaskan yang sama dengan asar berarti. Maksudnya nanti kalau ada waktunya ya nanti sholat asarnya diulang kembali. Boleh juga. Kalau misalnya nanti sudah dijamak ya sama sholat Jumat kayak gitu. Ternyata nanti didapati dia mendapatkan waktu asar, mau ngulang lagi sholat asarnya, ya boleh juga. Yang demikian ini boleh juga yang seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.